Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azmi dengan NIM 11920202187. Kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 4 mengenai kurikulum pesantren dalam mata kuliah Telah Pesantren yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haji Ratu Suntiah MAG. Baik, di sini kita mulai dengan pengertian kurikulum. Apa itu pengertian kurikulum? Nah, secara bahasa atau etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin yang artinya kuro atau ula, yang berarti lapangan atau pacuan kuda, atau jarak tempuh, kereta balap, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut juga dengan manhaj, yang artinya jalan yang dilalui atau dilewati oleh manusia, dan juga dapat diartikan sebagai jalan yang lurus dan terang benderang yang ditempuh oleh pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun pengertian dari kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam di pesantren yang meliputi kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang diberikan kepada santri dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Adapun bentuk kurikulum pesantren menurut Lucas Bull, kurikulum pesantren terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Yang kedua, kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan formal. Yang ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum atau formal. Dan yang keempat, ada kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus. Baik, pembahasan yang selanjutnya ada makna dan pengembangan kurikulum pesantren. Nah, kurikulum pesantren memiliki makna sebagai upaya pembaharuan yang dilakukan pesantren pada bidang kurikulum sebagai akibat dari kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan demi perubahan. Kemudian pengembangan kurikulum pesantren lebih ditekankan pada model pengembangannya dan terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, kepada aspek tujuan pendidikan pesantren. Yang kedua, kepada aspek materi pembelajaran. Yang ketiga, kepada aspek proses pembelajaran. Dan yang keempat, kepada aspek penilaian. Adapun tujuan, manfaat, dan fungsi dari kurikulum pesantren. Yang pertama, tujuan kurikulum pesantren menjalankan fungsi pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para santri untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang. Kemudian fungsi dari kurikulum pesantren sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik guna membimbing para santri atau peserta didik ke arah tujuan tertinggi dari pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian dari manfaat dari kurikulum pesantren sebagai bekal untuk menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi oleh para santri atau peserta didik, baik ketika dia berperan sebagai pribadi yang mandiri, masyarakat, ataupun warga negara. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi kurikulum pesantren. Nah, evaluasi kurikulum pesantren harus dilaksanakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan. Maka dari itu, dalam evaluasi ini terbagi menjadi 2 penilaian. Yang pertama, untuk menilai prestasi santri untuk kepentingan pengajaran. Yang kedua, untuk menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya ada kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Ada dari pesantren tradisional atau salafiyah, kemudian pesantren modern, dan pesantren semi tradisional modern. Yang pertama ada pesantren tradisional atau salafiyah, merupakan pondok pesantren yang mengadakan pembelajaran atau ilmu agamanya menggunakan pendekatan tradisional, yaitu sistemnya menggunakan sistem sorogan dan sistem badongan atau wetonan. Nah, yang mana pada pembelajarannya dilakukan secara individual atau secara kelompok dengan berfokus pada kitab-kitab klasik, yaitu kitab kuning. Dan yang kedua ada pondok pesantren modern atau yang dikenal dengan pesantren halafiyah, yaitu pesantren yang mengadakan pendidikan dengan menggunakan sistem pendekatan modern, yaitu sistem klasikal yang pembelajarannya diadakan di dalam kelas. Dan yang ketiga ada pesantren semi tradisional modern, yang menggabungkan antara pesantren tradisional salafiyah dengan pesantren modern khalafiyah.
Bahan pembelajarannya sama dengan pesantren salafiyah, yaitu kitab-kitab klasik dan juga menggunakan kurikulum modern yang diterapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pesantren ini juga dikenal sebagai pesantren komprehensif atau serbaguna, karena di dalamnya diterapkan pengajaran kitab-kitab klasik dengan sistem sorogan dan bandungan yang biasanya dilakukan pada malam hari dan pada pagi sampai sore hari itu menggunakan sistem klasikal, yaitu dengan mempelajari ilmu umum. Adapun analisis kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama ada dari Pondok Pesantren Nurul Falah. Yang di dalam pondok pesantren ini masih menggunakan kurikulum tradisi lama yang masih dipakai hingga saat ini. Kemudian yang kedua ada pesantren Ad-Duha. Nah, dalam pesantren ini menggunakan kurikulum 2013. Adapun pesantren Tebu Ireng yang menggunakan kurikulum mengikuti kurikulum pesantren yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintahan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan pada intinya kurikulum pesantren itu beraneka macam, beraneka ragam sesuai dengan tipe pesantren itu sendiri. Nah, kurikulum pesantren sangatlah bervariatif. Artinya pesantren yang satu berbeda dengan pesantren yang lainnya. Maka dengan demikian ada keunggulan tersendiri pada cabang ilmu agama dalam masing-masing pesantren. Nah, mungkin dicukupkan sekian review materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.